Silakan sana, Mbak. Ini pakai feeling kayaknya ya. Pakai Sama Fakih. Oke. Saya pernah hypnoparentingin si Listi sampai Ratna sampai bisa. Saya bukan hypnoparenting. Apa itu? Hipnoterapi. Sama aja itu. Sama ya? Hipnoparenting itu hipnoterapi tapi untuk parenting gitu ya Bu ya. Maksudnya terapi hati. Oh, Ratna udah ada yang punya. Nggak ngaruh. Nggak ngaruh ya? Enggak. Emang udah yang punya? Udah dong. Salah orang saya berarti ya. Oke, Rat, anak-anak gimana, Iya, sehat? Alhamdulillah. Reiki sekarang sudah kelas 6 umur 11 tahun. Keisha kelas 4 umur 9 tahun. Pernah mengikuti anjuran dari Bulani nggak ya? Iya, saya pernah ikut kelasnya Bulani. Jadi Bulani ini selain mengajar hipnoparenting juga hipnobird kalau nggak salah waktu itu ya. Nah, kalau saya sendiri sih mempraktekkan dalam sehari-hari itu Bu, saya membiasakan anak-anak untuk kata-kata yang positif gitu. Misalnya anak saya nakal, saya nggak bilang, ih dasar anak nakal, saya nggak bilang gitu. Tapi, aduh itu kan kerjaan anak nakal. Kalian kan anak soleh, kenapa melakukan hal yang dilakukan anak nakal? Saya bilang gitu. Nah, hal seperti ini, apakah ini bisa disebut hypnoparenting ya Bu ya? Iya. Oh gitu ya, jadi dari kata-kata gitu ya? Betul, semuanya Saya dari sih nggak kata-kata. tahu istilah hypnoparenting kan baru-baru ini ya. Iya. Tapi saya dari kecil itu membiasakan untuk anak-anak saya. Kadang-kadang saya melihat ada orang tua yang anaknya belajar jalan, jatuh. Udah gitu tanahnya dipukul, kodoknya nakal. Kodoknya nakal gitu. Padahal nggak ada kodok gitu. Kadang nggak ada kodoknya. Iya. Habis itu anak malah ngajarin dilompat. Jadi nggak jalan lagi. Dan kalau anak saya jatuh, saya bilang, nah lain kali harus lebih hati-hati. Jadi jalan harus lihat-lihat, harus pokoknya lebih hati-hati. Iya. Terus misalnya kejedot meja, bukan meja yang dipukul, nakal, bukan begitu, tapi anaknya yang disuruh hati-hati. Jadi lebih ke apa ya? Bagaimana supaya dia selalu berpikir positif dan tidak menyalahkan lingkungannya. Betul. Seperti Jadi itu artinya yang saya hypnoparenting praktekin. itu lebih kepada kata-kata baik terus yang selalu diucapkan. Jadi kalau dia melakukan satu kesalahan atau mungkin pada saat itu ada kegagalan, mungkin nggak kita menceritakan bahwa setiap hidup itu pasti ada yang namanya kegagalan seperti Iya, itu Bu? kembali dievaluasi gitu Betul. kan Mbak Tuti. Iya bisa. Jadi memang aspeknya luas sekali. Jadi yang penting itu akhirnya kita aplikasi di 7 tahun pertama, di mana gerbang bawah sadar anak itu belum ada, gitu kan. Jadi banyak sekali orang tua itu yang kayak tadi Mbak Ratna cerita, misalnya dia lari di lantai yang licin, kan biasanya orang tua pesannya apa? Jangan lari-lari, gitu kan. Nanti jatuh. Anaknya tambah lari atau tambah berhenti? Tambah lari. Jatuh langsung dipukul lagi. Jadi udah jatuh ketimpa tangga gitu kan. Sebetulnya yang sending energi negatif adalah orang tuanya. Itu salah satu yang sering banget. Bahkan lagu Nina Bobo kan, Nina Bobo, oh Nina Bobo, kalau tidak bobo digigit nyamuk gitu. Itu Udah isinya diancam. ancaman ya, Iya, kasihan juga ya. udah diancam dari kecil. Dan banyak sekali yang memang kita harus belajar sebagai orang tua. Langkah-langkah seperti apa yang pada saat kita mengajarkan hypnoparenting kepada anak kita selain ucapan, pelukan, atau ada alat lainnya memang harus kita khususkan untuk melakukan itu? Alat khusus sih tidak ada sebetulnya, karena semuanya kan dari kata-kata, di mana kata-kata dan pikiran orang tua itu adalah energi. Dan yang banyak mengaplikasi kebetulan anaknya masih 7 tahun di bawah tuh Mbak Fonda, banyak sekali. Jadi dia punya pengalaman yang banyak. Akhirnya saya lihat anaknya wah jauh lebih bagus daripada anak-anak saya dulu gitu ya. Karena dulu orang tua saya mendidik seperti ini, saya akhirnya mengaplikasi seperti itu, copy paste aja. Padahal di zaman sekarang harusnya berbeda. Tapi katanya anak-anak dulu tuh lebih mandiri dibandingkan anak-anak sekarang, ya nggak sih? Betul, betul. Nah itu gimana tuh Bu? Padahal zaman dulu tidak ada hypnoparenting itu ya? Tapi orang tuanya mungkin yang sekarang kan, orang tuanya harus dididik. Jadi kayak saya aja nih, kok dulu PR belum selesai kadang-kadang saya ngerjain gitu. Itu kan salah juga kan. Akhirnya mendidik anak tidak mandiri. Kemudian juga parentingnya mungkin pada tiap tahun itu nggak tepat gitu. Jadi tahun pertama apa yang diaplikasikan gitu kan. Kemudian para remaja itu beda-beda. Kayak anak remaja kalau mungkin dilarang, kamu nggak boleh ini. Pokoknya gitu kan, banyak orang tua pokoknya gitu kan. Saya kecil dulu gitu. Iya. Kalau dari pokoknya gitu kita takut nggak berani nanya. Sekarang lagi. enggak. Sekarang kalau beda. pokoknya anak-anak suka nanya loh Bu. Betul. Apa alasannya? Ya, dia nanyanya Mbak Google. Mbak Google kan nanya. Ini ke Mbak Google. Ke Mbak Bu, Google. saya mau nanya nih Bu, kalau misalnya ada anak kecil, saya punya ponakan juga di rumah Bu. Karena Si Dimas lagi? kalau disuruh nggak ada yang Dimas sih kayaknya perlu di Bu, anak kan ponakan saya banyak, Oh, iya. yang perempuan. Kalau disuruh mandi dari mulai pelan sampai dikerasin, nggak mau begitu dulu. Terus langkahnya yang terakhir apa yang harus dilakukan? Apa kita rendam aja gitu pun?
habis ayo mandi, Dek, nggak mau. Ada yang dicontoh, omnya suka nggak mandi. Soalnya. Nah, betul jawabannya. Kamu nggak juga kali. Harus seperti apa, Bu? Oke, jadi kadang-kadang anak itu juga memang ada anak tertentu yang trauma gitu ya dengan air gitu, itu juga bisa. Jadi memang kita harus cari tahu dulu kenapa dia susah mandi. Apakah di rumah itu ada contohnya yang seperti itu, atau juga bisa dengan reward and punishment. Misalnya, ayo mandi setiap hari mandi jam segini karena mau sekolah. Nanti kalau kamu bisa rutin, mungkin kasih hadiah apa yang hal yang kecil aja, stiker atau apa gitu. Jadi dimotivasi. Tapi kalau contohnya ayah atau ibunya seperti itu ya susah, karena anak itu akan besar dari lingkungan dan contoh, bukan dari kata-kata saja. Gitu ya. Saya punya contoh lagi yang berbeda. Kalau tadi kan suruh mandi nggak mau. Kalau anak saya, Bu, setiap pagi banguninnya susah banget. Dari jam 5 pagi baru bener-bener melek tuh jam 6. Jadi butuh waktu 1 jam untuk bangun. Padahal kan sebenarnya kan kata-kata positif itu bisa didengar pada saat tadi gelombang alfa ya. Kalau dia setengah tidur itu kan alfa. Nah, kenapa itu sudah diomelin tetap aja nggak bangun-bangun ya, Bu?